Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila. Saya Febriani. Saya Lulu. Saya Diana. Saya Tia. Saya Regita. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang terjadinya banjir. Banjir adalah peristiwa ketika air mengenangi wilayah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi yang terus-menerus sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai, danau atau laut. Selain itu, terjadinya banjir juga disebabkan oleh ulah manusia seperti alih fungsi lahan yang mengurangi kawasan resapan air, pengundulan hutan, dan lain sebagainya. Peristiwa banjir memang bersifat lokal, namun terkadang banjir bisa meluas dan melumpuhkan kehidupan masyarakat. Harap bencana. Perhatikan 5 tanda dan antisipasi sebelum banjir. 1. Air sungai menyurut. 2. Air sungai berubah menjadi keruh. 3. Terdengar suara gemuruh. 4. Curah hujan yang tinggi. 5. Hewan berlarian dan tanah terasa bergetar. Cara menanggulangi banjir, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Dilansir dari buku saku Tangkap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berikut adalah 10 cara langkah penyelamatan diri dari bencana banjir. Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media mengenai peristiwa banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, jika terjadi banjir, segera lakukan pengangkutan ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang. 4. Ketahui resiko banjir bandang di wilayah Anda. 5. Jika harus bersiap untuk mengangkut, amankan rumah dengan menempatkan perabot di luar rumah atau tempat yang aman dari banjir. 6. Matikan semua jaringan listrik, cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik. 7. Jika ada perintah tangkap untuk meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus udara karena dapat menyebabkan jatuh dan terseret arus. 8. Jika harus berjalan di udara, hati-hati dengan memijak objek yang tidak bergerak dan gunakan tongkat untuk memantau kepadatan tempat berpijak. 9. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 10. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena banjir bandang bisa datang tanpa peringatan. Setelah banjir mulai mereda, tetaplah waspada dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya. Area yang airnya baru saja surut sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan amblas. Warga yang mengungsi bisa kembali ke rumah dengan aman jika sudah ada perintah dari pihak yang memenuhinya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan keluarga dengan rajin mencuci tangan, menggunakan air bersih dan sabun. Jika terkena air banjir, berita atau informasi terkait peristiwa banjir pun harus terus dipantau agar tetap waspada jika terjadi banjir kembali. Mari jaga diri dan sesama, saling membantu menangani bencana maupun virus yang sedang mewabah saat ini. Baik, sekarang di sini kita mau mempraktikkan bagaimana terjadinya banjir karena sampah dan hujan. Pertama, karena banyaknya sampah. Yang menyebabkan saluran air tersumbat. Karena banyaknya sampah yang menyumbat saluran air, hujan pun menyebabkan banjir. Inilah kondisi setelah terjadinya hujan dan terjadilah penyumbatan sampah dan menjadikan banjir.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.